Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang soal administrasi guru ya, atau buku kerja guru. Jadi memang kita sebagai guru dituntut untuk memenuhi administrasi guru gitu ya. Jadi em, yang pertama yang jelas, Bapak Ibu Guru, kita memiliki yang disebut dengan buku kerja satu. Nah, buku kerja satu ini Bapak Ibu Guru berisi apa saja sih sebetulnya? Jadi kita secara keseluruhan nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama, memang kita akan bicara dulu soal buku kerja satu. Nah, buku kerja satu ini Bapak Ibu Guru jadi memuat soal analisis SKL, KI, dan KD. Kemudian juga di dalamnya ada silabus. Kemudian yang berikutnya ada RPP dan juga ada KKM. Itu dalam buku satu. Istilahnya kita mau bekerja step by step, jadi untuk mengklasifikasikan atau menyatukan lembar kerja kita atau hal-hal yang persiapan yang akan kita lakukan ini dalam satu buku kerja. Nah, yang untuk pertama ini buku kerja satu, sekali lagi ada analisis KL, ada KI dan KD, ada silabus, ada RPP, dan ada KKM. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Guru, ada namanya buku kerja 2. Nah, buku kerja 2 ini Bapak Ibu berisi tentang kode etik guru, kemudian ikrar guru, ada tata tertib guru, kemudian pembiasaan guru, ada kalender pendidikan, ada analisis alokasi waktu, ada program tahunan, program semester, dan yang terakhir itu ada jurnal agenda guru. Jadi memang pembagi-bagian buku kerja ini saya kira hanya untuk langkah praktis untuk mengklasifikasikan ya step per step kita bekerja. Yang jelas kalau kita mau mengajar, yang jelas kita harus tahu SKL-nya dulu, harus tahu KIKD-nya dulu. Kemudian dituangkan dalam yang disebut dengan silabus. Kemudian ketika saat mengajar, kita akan tuangkan dalam bentuk rencana pembelajaran yang tentunya dalam setiap pembelajaran itu ada nilainya, dan nilai itu akan diatur di KKM. Kemudian setelah itu persiapan selesai, maka kita nanti akan melaksanakan itu. Nah, yang pertama sebelum melaksanakan kita harus tahu dulu tuh kode etik guru itu apa, kemudian ikrar guru itu bagaimana, tata tertib guru itu bagaimana, kemudian pembiasaan guru yang dilakukan itu seperti apa, kemudian kalender pendidikannya itu bagaimana, kemudian analisis alokasi waktu untuk per KD-nya itu berapa, kemudian adanya program tahunan, program semester, dan adanya jurnal agenda guru. Ini yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke kelas. Kemudian setelah kita masuk ke kelas, ada namanya buku kerja guru 3. Nah, ini Bapak Ibu isinya sangat banyak ya, berkaitan dengan nanti kalau kita di kelas, maka walaupun kelas virtual juga kita akan ada yang namanya daftar hadir siswa, kemudian ada daftar nilai siswa, kemudian nilai sikap spiritual dan sosial, kemudian ada analisis penilaian ya. Kalau kita setelah melakukan penilaian pasti akan kita analisis ya hasil penilaian itu, apakah itu soalnya susah, soalnya berat, atau soalnya ringan. Kemudian kalau ada yang perlu diremedi, maka ada namanya program remedial dan pengayaan. Serta yang berikutnya itu ada daftar buku pegangan guru. Jadi apa sih yang menjadi pegangan guru dalam mengajar itu? Mungkin ada buku cetak guru, kalau misalkan guru agama Katolik misalkan ada kitab suci, ada dokumen gereja, ada kitab hukum kanonik, ada misalkan buku iman Katolik, ada dokumen-dokumen gereja yang lain, misalnya itu sumber-sumber pegangan guru. Kemudian ada juga daftar jadwal mengajar kita, kemudian ada daya serap siswa. Ini sekali lagi berkaitan dengan seberapa jauh sih siswa kita mengenal atau memahami ya pembelajaran kita. Tentunya ini bisa diambil juga dari analisis penilaian ya. Jadi di situ bisa kita lihat daya serap siswa bagaimana, apakah betul-betul sudah menguasai atau belum. Kemudian juga ada kumpulan kisi-kisi dan soal ya. Jadi ini yang menjadikan setiap ulangan biasanya kan ada kisi-kisinya tuh, KI-nya apa, KD-nya apa, terus indikator soalnya apa, kemudian dituangkan dalam soal. Dan ini biasanya kita sudah punya lah ya, karena setiap tahun pasti kita melakukan ini. Jadi mungkin ada kumpulan soal-soal ulangan harian ya, ulangan-ulangan per tema, per bab gitu. Kemudian berikutnya ada analisis soal. Jadi analisis soal ini berkaitan jelas ya, mungkin ini kaitannya juga dengan analisis penilaian ya, berkaitan dengan bobot soal, misalnya apakah soal itu mudah, ringan, berat, dan kemudian kalau ada yang perlu diperbaiki maka harus diperbaiki.
Nah itu buku 3 Bapak Ibu Guru. Jadi satu lagi buku kerja 4. Nah ini buku kerja 4 itu jelas ya, ini bersoal setelah kita melaksanakan tugas-tugas kita, nanti kita akan ada namanya daftar evaluasi diri kerja guru ya, atau misalnya ada EDS ya, evaluasi diri sekolah, yang juga di situ ada instrumen-instrumen yang untuk kita sebagai guru tenaga pengajar. Kemudian adanya program tindak lanjut atas kinerja guru ya, misalnya ini kalau ini ada evaluasi diri, mungkin ada yang sesuatu yang harus kita kita perbaiki gitu ya. Ini Bapak Ibu Guru, jadi 4 buku kerja ini yang bisa memenuhi administrasi buku kerja guru. Jadi buku ini yang kita pakai. Kalau saya melihat sih ini hanya bukan hanya sih, tapi untuk membantu kita untuk meletakkan file-file kita ke dalam buku-buku ini, supaya kalau kita cari, oh kode etik itu di buku 2, kalau daftar nilai itu ada di buku 3, kemudian kalau soal evaluasi itu ada di buku 4 gitu. Jadi kalau RPPU itu ada di buku 1, jadi mempermudah kita. Jadi saya kira itu ya yang harus kita perhatikan, bahwa memang buku kerja ini dibuat untuk memudahkan kita sebetulnya untuk mengadministrasikan ini. Kemudian Bapak Ibu Guru jelas buku kerja itu ya yang kita tuangkan dalam buku 1 sampai 4 ini berdasarkan Permendikbud nomor 20 sampai 24 tahun 2016. Jadi kalau soal SKL atau standar kompetensi lulusan itu ada di Permendikbud nomor 20, kemudian kalau standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah itu ada di Permendikbud nomor 21, kemudian standar proses pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ada di Permendikbud nomor 22, kemudian standar penilaian hasil belajar itu ada Permendikbud nomor 23, dan yang terakhir itu soal kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk pendidikan SMK itu juga ada di ada di Permendikbud nomor 24. Nah, jadi ini sekali lagi yang mendasari kita untuk membuat buku kerja 1, membuat buku kerja 2, membuat buku kerja 3, dan membuat buku kerja 4 ya. Apalagi sekarang mungkin ada sekali tambahan tentang penetapan KIKD untuk kurikulum darurat. Saya kira ini bisa diupdate untuk untuk Permendikbudnya. Saya kira Bapak Ibu Guru itu yang sekali lagi yang mendasari administrasi kita, dari buku kerja 1, buku kerja 2, dan buku kerja 3 serta buku kerja 4. Masing-masing sekali lagi memuat dokumen-dokumen yang memang kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Ya mungkin memang jarang sih kita untuk membaca kode etiknya itu seperti apa. Mungkin kita juga lupa soal ikrar guru itu bagaimana, tata tertib guru itu bagaimana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan membagikan satu lagi buku kerja. Kalau buku kerja 1 saya kira sudah saya bagikan di video-video saya sebelumnya. Silakan cek video-video saya sebelumnya mengenai buku kerja 1, itu kelas 7, 8, dan 9 juga sudah saya bagikan. Silakan untuk di-download, diedit sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru. Untuk saat ini yang akan saya bagikan itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada buku kerja 2 untuk kelas 7. Ini bentuknya seperti apa sih? Jadi bentuknya mungkin seperti ini Bapak. Ini silakan catat dulu linknya. Jadi di http://tini.cc/buku kerja 2 paket 7. Jadi seperti apa ini filenya? Bentuknya connecting information. Saya harap ini bisa langsung ke mendirect kita untuk ke buku kerjanya. Oke. Jadi kalau kita sudah masuk ke sini Bapak Ibu Guru, jadi nanti buku kerjanya kurang lebih akan seperti, bentar ya, saya tunjukkan. Ini belum muncul, masih loading. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Ini buku kerjanya. Jadi di sini ada ini ya. Pertama yang tadi saya katakan tadi ada yang namanya kode etik ya. Jadi masing-masing sekolah mungkin punya kode etik sendiri atau masing-masing yayasan. Jadi di sini saya menggunakan kode etik yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Odehon. Jadi ini kode etiknya yang khusus untuk sekolah kami. Jadi nanti kalau untuk sekolah Bapak Ibu Guru, saya akan bagikan file lain ya yang berkaitan dengan ini. Kalau di yayasan kami sudah lengkap mulai dari ini ya, mengatur hubungan guru dan pemerintah, mengatur hubungan guru dengan gereja, mengatur hubungan guru YPKL dengan kongregasi SDY, kemudian
sampai kepada di sini ada ikrar guru yang memang spesifik atau tipikal untuk apa namanya, untuk Yayasan Leodeon ya, atau Yayasan Katolik Leodeon. Jadi di sini ada tata tertib guru juga. Kemudian berikutnya ini ada pembiasaan guru. Nah, ini bisa disesuaikan saya kira Bapak Ibu guru untuk kebiasaan-kebiasaan ini. Ada kegiatan spontan, terprogram, ada kegiatan keteladanan. Kemudian ada juga kalender pendidikan. Nah, ini memang hasil scanan jadi agak kurang bagus ya. Kalau bisa sih disiapkan filenya yang khusus tipikal untuk Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan sekolah Bapak Ibu guru, karena memang masing-masing sekolah saya kira memiliki kalender pendidikan yang berbeda. Kemudian di sini ada analisis materi dan alokasi waktu. Kemudian di berikutnya itu ada program tahunan. Ini ada juga program semester. Silakan Bapak Ibu guru, ini ada form untuk jurnal guru. Jadi ini di tempat saya formnya seperti ini. Nanti kita bisa tuliskan secara manual ya mengenai pertemuan keberapa, kemudian yang beberapa, K-nya ini KI maksudnya, bukan SK ya, ini KI, ini KD-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, materinya apa di sini. Di sini siapa yang tidak hadir di sini, siapa yang sakit bisa dituliskan di sini. Ini ada penugasannya seperti apa, ini ada catatan khusus misalnya, ada beberapa anak yang misalnya kesulitan ini itu, atau ada catatan khusus misalnya untuk kita beri perhatian. Ini bentuk kegiatan kita, jadi bisa diisi Bapak Ibu. Jadi ini yang paling akan saya bagikan. Ini tipikal untuk ini ya, untuk sekolah di SMP Sudarso Metro. Tapi nanti Bapak Ibu guru, kalau ini Bapak Ibu guru sulit menyesuaikan karena memang ini sangat spesifik ya untuk sekolah di Sudarso. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa langsung saja melihat untuk ini ya, untuk kode etik lain seperti ini ya. Ini nanti juga akan saya sertakan. Ini yang mungkin bisa berlaku umum Bapak Ibu guru ya. Jadi mungkin bisa dicek nanti, bisa juga di-download. Nanti linknya akan saya berikan di terakhir ya. Jadi ini kode etik guru yang mungkin lebih umum. Ini juga nanti bisa di-download kemudian disatukan dengan file yang tadi. Ini ada ikrar guru. Kemudian ada di sini apa namanya, tata tertib guru yang juga sekali lagi bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada pembiasaan guru juga bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian di sini ada contoh alokasi waktu juga yang bisa juga mungkin disesuaikan ya. Nah, demikian Bapak Ibu guru yang untuk ini ya, untuk kode etik guru yang nanti ini juga bisa disesuaikan. Saya berharap sih nanti ini bisa membantu proses Bapak Ibu guru ya. Ini kemudian yang berikutnya itu ada kelas 8 ya, buku kerja kelas 8. Ini untuk linknya, untuk linknya ini, jadi silakan dicatat Bapak Ibu guru. Jadi kurang lebih filenya sama ya yang saya bagikan, yang berisi yang saya tunjukkan tadi ya, ada apa namanya, kode etik guru, ada ikrar guru dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk kelas 9, silakan untuk dicatat linknya. Untuk kelas 8 tadi http://tini.cc/buku kerja 2 pak 8. Kalau yang ini ya, yang kelas 9, http://tini.cc buku kerja 2 pakat 9. Nah, silakan Bapak Ibu guru ini dimanfaatkan, silakan diedit untuk kepentingan Bapak Ibu guru, karena di dalamnya sekali lagi ada program tahunan, ada program semester. Yang lain-lainnya saya kira bisa disesuaikan ya, soal ikrar guru, soal yang lain-lain. Nah, ini yang untuk ini ya, kode etik dan lain-lain tadi yang bisa Bapak Ibu guru apa namanya, download juga ya, yang saya tunjukkan tadi. Ini file yang tadi ya, yang bisa Bapak Ibu guru ambil untuk bisa edit ya. Ini yang umum tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini di dalamnya ada ini ya, ada ikrar guru, ada kode etik dan lain sebagainya. Ini silakan juga di-download, bisa di link yang tadi saya tunjukkan. Kemudian sekali lagi untuk yang buku lain ya, buku lain itu yang ini ya, ini yang ini. Jadi ini kurang lebih Bapak Ibu gambaran buku 2 yang saya bagikan, yang tadi saya tunjukkan. Ini yang tipikal sekolah saya. Jadi mungkin sekali lagi Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan
Nanti cara downloadnya sekali lagi tinggal klik saja yang button ini ya, button ini Bapak Ibu guru klik, kemudian nanti akan mendirect kita, akan mengarahkan kita untuk ke download. Kalau misalkan di sini mengarahkan apa namanya Bapak Ibu guru untuk meminta izin gitu, meminta apa itu permission ya, asking permission, silakan diisi saja. Nanti itu akan masuk ke email saya, kemudian saya akan mengapprove. Jadi ini file datanya hanya sekitar 141 MB, jadi nggak besar. Jadi begitu. Kalau misalkan sekali lagi ada notifikasi mengenai ketika mau menekan download atau membuka file ada notifikasi minta apa izin gitu ya, jadi diiyakan aja, minta akses ya, minta akses, klik aja minta akses, nanti permintaan itu akan masuk ke email saya, kemudian nanti saya akan mengapprove. Oke, nanti bagi Bapak Ibu guru yang berhasil mendaftar lagi, berhasil mendownload, silakan tuliskan di halaman komentar supaya juga saya tahu bahwa, atau teman-teman yang lain tahu, sahabat lain tahu bahwa ini bisa di-download, bisa dimanfaatkan. Kalau soal untuk mengconvert ya, kalau Bapak Ibu guru sudah memiliki data PDF-nya ini sudah di-download, kemudian Bapak Ibu mau mengconvert jadi Word sehingga bisa diedit, nanti tinggal aja Bapak Ibu guru ketikkan di address bar sini, misalnya tulis aja PDF to Word ya, PDF to Word. Wah, ini salah lagi nih. PDF to Word. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu guru bisa masuk ke ini ya. Kalau saya seringnya pakai ini ya, konversi ini. Jadi klik aja ini, kemudian nanti Bapak Ibu guru bisa langsung pilih filenya ada di mana. File downloadnya ya, misalkan ada di ini ya, buku kerja ini misalkan. Ya, kita tinggal aja klik open. Nanti file ini akan mengupload file, kemudian akan mengkonversinya. Ya, jadi di bagian sini nanti ada tulisan convert to Word. Nanti aplikasi ini atau website ini akan mengkonversi ke Word. Jadi langsung saja nanti kalau sudah nih akan ada klik unduh. Nah, ini akan proses unduh ya, sudah terlaksana proses unduhnya. Kemudian ini coba akan saya buka. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengedit ini. Jadi kita tunggu, still opening ya, masih membuka. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu guru. Sorry, agak nyangkut ini. Oke. Nah, jadi akan seperti ini, ini enable editing atau aktifkan pengeditan, enable editing. Udah, tinggal aja Bapak Ibu guru yang mau di delete silahkan, misalkan ini tulisan ininya mau dihapus, hapus saja, di delete, tekan delete. Nah, dan nanti tinggal aja diganti punya Bapak Ibu guru, sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini kan bisa dihapus misalnya, yang bagian ini nggak usah nih. Oke, dihapus. Terus misalnya yang mana lagi yang mau dihapus, sesuaikan, silakan disesuaikan Bapak Ibu guru, jadi disesuaikan dengan kondisi kerja masing-masing. Saya kira demikian Bapak Ibu guru berkaitan dengan buku kerja. Saya harap sekali lagi ini membantu kita dalam proses persiapan administrasi. Sekali lagi semua ini dibuat untuk memudahkan kita sebetulnya, selain untuk proses administrasi kita tidak bingung nih carinya ada di mana. Jadi dijadikan aja satu file atau satu buku. Dan nanti kalau kita sudah buat sekali, nanti kita tinggal aja update mengenai misalnya nih, kalau pembiasaan guru ada yang baru misalkan, atau kalender pendidikan pasti setiap tahun harus diganti, analisis waktu pasti harus diganti, program tahunan menyesuaikan dikit-dikit, program semester juga menyesuaikan, jurnal guru pasti harus diganti. Kalau yang buku 3 ini pasti harus diganti karena setiap tahun pasti kita ganti peserta didik ya, atau berganti siswa. Kemudian kalau evaluasi jelas ya, ini pasti setiap tahun akan kita ganti. Oke, mohon bantuan Bapak Ibu guru untuk silakan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, bantu channel ini supaya terus berkembang. Kita berkembang bersama-sama, kita saling berbagi. Kalau misalkan ada informasi-informasi lain yang perlu saya bagikan, juga saya akan bagikan. Mungkin Bapak Ibu guru juga ingin berbagi, silakan. Kalau mau berbagi silakan juga cantumkan di halaman komentar, boleh gitu ya. Jadi tujuan saya hanya membantu kita dalam proses administrasi kita. Semoga terutama guru-guru yang pendidikan agama Katolik ya, yang
saat ini saya juga mengajar pendidikan agama Katolik yang khusus untuk yang SMP gitu ya. Kalau yang SMA memang ini ya masih masih scatter ya, masih di mana-mana gitu, belum saya jadikan satu. Jadi silakan Bapak Ibu guru untuk ini dimanfaatkan. Kalau tadi bingung cara mengconvert ya, jadi sudah saya tunjukkan bagaimana caranya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Tuhan memberkati kita, memberkati segala usaha kita dan pelayanan kita. God bless. Jangan lupa bantu subscribe. Yang berhasil mendownload silakan tuliskan di halaman komentar. Sekali lagi tuliskan di halaman komentar supaya saya tahu bahwa ini bisa di-download. Sebetulnya memang ada beberapa yang sudah masuk ke email saya yang minta akses, itu ada banyak dan sudah juga saya approve. Jadi perhatikan email-email Bapak Ibu guru yang masuk ya. Jadi untuk mempermudah sebetulnya lebih baik menggunakan email yang belajar.id. Jadi kalau belajar.id itu karena file ini saya store, saya simpan di drive belajar ID. Jadi akan memudahkan kita. Jadi kalau memakai Google Gmail biasa, nanti biasanya akan minta akses gitu ya, minta permohonan akses gitu. Jadi kalau misalkan ada di platform yang sama, misalkan belajar.id itu akan langsung karena ada di satu workspace gitu. Jadi itu sih Bapak Ibu guru, semoga membantu. God bless, Tuhan memberkati. Shalom.